Di balik kesunyian yang paling dalam, jauh sebelum pikiran sempat mendefinisikan dirinya, terdapat sebuah alur perjalanan batin yang telah ditetapkan sejak ruh manusia ditiupkan ke dalam jasad. Sebuah jalan rahasia yang tak terlihat oleh mata, namun mengendalikan seluruh arah hidup seseorang. Dan jalan itu adalah 7 tahapan jiwa. 7 tingkatan kesadaran yang menentukan bagaimana seseorang memahami dirinya, mengendalikan nafsunya, memaknai takdirnya, dan pada akhirnya menemukan Tuhan di balik setiap detik kehidupannya. Inilah rahasia besar ilmu tasawuf yang selama ini disembunyikan oleh ketenangan para arif billah. Karena siapapun yang mampu menyelami 7 tahapan jiwa dengan benar, maka ia akan memahami mengapa hidupnya berjalan seperti itu. Mengapa rezekinya berada pada tingkat tertentu. Mengapa perjalanan spiritualnya lambat atau cepat. Dan mengapa sebagian manusia mampu mencapai makom marifat, sementara yang lain terjebak dalam pusaran dunia tanpa arah. Dan disinilah seluruh naskah ini hadir. Bukan untuk sekadar dibaca, tetapi untuk dijalani, direnungi, dan dirasakan sebagai jalan pulang menuju asalmu yang sejati. Jiwa amarah adalah tahap pertama dalam 7 tahapan jiwa. Dan pada tahap inilah, manusia pertama kali belajar mengenali dirinya dari sisi terdalam yang paling liar, paling gelap, namun sekaligus paling jujur tentang apa adanya dirinya. Pada tingkat ini, jiwa manusia baru mulai sadar bahwa ia memiliki dorongan, keinginan, ketakutan, kemarahan, kerakusan, dan kecenderungan untuk mengikuti apapun yang membuatnya nyaman, walau merusak jiwanya sendiri. Pada tahap ini, jiwa belum memiliki arah, belum mengenal tujuan, dan belum memahami bahwa hidup adalah perjalanan spiritual yang panjang. Sehingga segala keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan nafsu yang mengalir tanpa kendali. Jiwa amarah adalah jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, bukan karena ia jahat, tetapi karena ia belum mengenal cahaya, belum mengenal kedamaian, dan belum mengenal Tuhannya secara hakiki. Pada tahap inilah manusia sering merasa hidupnya berat, pikirannya kacau, hatinya gelisah, dan jalan hidupnya seolah tidak teratur, karena semua keputusan lahir dari gerakan nafsu yang belum pernah disucikan oleh kesadaran batin. Jiwa amarah membuat manusia sulit melihat kesalahan dirinya sendiri, namun sangat mudah melihat kesalahan orang lain, sehingga hidupnya dipenuhi keluhan, kemarahan, cemburu, dendam, dan pembenaran atas segala tindakan yang sebenarnya lahir dari kerapuhan jiwa. Pada tahap ini, seseorang juga merasa takdir hidupnya gelap karena ia belum sadar bahwa takdir digerakkan oleh tingkat jiwanya sendiri. Semakin rendah tingkat jiwa, maka semakin kasar pula perjalanan hidupnya. Jiwa amarah sering membuat manusia merasa hidupnya tidak pernah cukup, tidak pernah puas, dan tidak pernah merasa aman, meskipun ia telah memiliki banyak hal. Disinilah tasawuf memulai pekerjaannya, dengan cara mengajak manusia melihat dirinya sendiri tanpa topeng, tanpa pembelaan, dan tanpa ilusi tentang siapa dirinya. Sehingga ia mampu menyadari bahwa akar dari semua kesulitan hidupnya bukan dari luar dirinya, tetapi dari tingkat jiwanya yang belum terangkat. Pada tahap ini manusia belajar memahami bahwa nafsu bukan musuh, tetapi energi dasar yang perlu diarahkan, ditenangkan, dan dipandu menuju cahaya. Maka awal perjalanan tasawuf bukanlah tentang meninggalkan dunia, tetapi meninggalkan dominasi nafsu yang membutakan hakikat diri. Jiwa amarah sering membawa manusia pada keputusan-keputusan yang nanti disesalinya. Dan penyesalan itu adalah tanda bahwa jiwa sedang memanggil untuk naik ke tahap berikutnya. Kesadaran akan kelemahan diri adalah cahaya pertama yang muncul di kegelapan jiwa. Dan cahaya inilah yang akan memaksa seseorang untuk mulai menengok ke dalam dirinya, bukan hanya keluar. Pada tahap ini seseorang mulai bertanya, siapa sebenarnya diriku, dan mengapa hidupku berjalan seperti ini? Pertanyaan itu sederhana, namun sesungguhnya adalah pintu gerbang menuju perjalanan makrifat yang panjang. Jiwa amarah juga merupakan tingkat di mana seseorang mulai merasakan pergolakan batin yang kuat. Ia ingin menjadi baik, namun nafsu menyeretnya kembali ke arah yang sama. Ia ingin mendekat kepada Allah, namun hati terasa berat, dan pikiran dipenuhi bisikan yang melemahkan keteguhan batin. Perang ini bukan kekalahan, tetapi tanda bahwa jiwa sedang dipaksa untuk bangun dari tidurnya. Tidak ada jiwa yang melompat langsung ke tingkat kesempurnaan. Semuanya bermula dari kebingungan, kesalahan, dan kerapuhan. Bahkan para wali Allah sekalipun pernah melewati fase ini. Jiwa amarah adalah tempat seorang hamba belajar memahami hakikat rendah diri. Tempat di mana seseorang sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ketika kesadaran ini tumbuh, maka muncul kerendahan hati,
yang akan menarik rahmat untuk mengangkatnya ke tingkat berikutnya. Pada tahap ini pula seseorang mulai belajar bahwa takdirnya tidak akan berubah jika jiwanya tidak berubah. Jiwa amarah menghasilkan takdir yang dipenuhi kekacauan, karena energi yang dipancarkan dari dalam diri adalah energi ketidakstabilan. Dunia luar mengikuti dunia dalam, maka perubahan takdir bermula dari perubahan jiwa. Jiwa amarah adalah ujian pertama bagi siapapun yang ingin menempuh jalan makrifat. Siapapun yang mampu melewatinya dengan kesadaran, maka ia telah mengambil langkah awal menuju kebebasan batin. Sebab tidak ada kebebasan kecuali dari penguasaan terhadap nafsu. Dan tidak ada penguasaan terhadap nafsu kecuali dengan mengenali diri. Dan tidak ada pengenalan diri kecuali dengan menerima kenyataan bahwa perjalanan spiritual dimulai dari kekacauan jiwa, bukan dari kesempurnaan. Dan ketika seseorang menyadari bahwa ia sedang berada pada tahap amarah, serta menerima bahwa tahap ini adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari jalan, maka pintu cahaya mulai terbuka perlahan, mengundangnya untuk naik ke tahap berikutnya dalam 7 tingkatan jiwa yang akan menentukan takdir hidupnya. Jiwa lawamah adalah tahap ketika manusia mulai tersadar bahwa dirinya selama ini dikendalikan oleh nafsu, sehingga ia mulai menyesali tindakan-tindakan lama yang lahir dari ketidaktahuan batin. Pada tahap ini, jiwa mulai memantulkan cahaya kesadaran, seperti cermin yang sebelumnya buram, lalu perlahan dibersihkan. Disinilah manusia mulai mengenali suara hatinya, suara halus yang berbeda dari suara nafsu, suara yang mengajak kepada kebaikan, kepada kesabaran, kepada kedamaian. Meskipun suara itu masih begitu kecil dibandingkan suara dorongan dunia, jiwa lawamah adalah jiwa yang mencela dirinya sendiri. Bukan dalam arti merendahkan diri secara tidak sehat, tetapi menyadari kekurangan dan kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga timbul penyesalan yang dalam, tetapi juga membawa kekuatan baru untuk berubah. Pada tahap ini, seseorang mulai melihat hidupnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa segala sesuatu yang ia alami, baik pahit maupun manis, adalah akibat dari pilihan-pilihan masa lalu yang dipengaruhi oleh tingkat jiwanya. Karena itu, ia mulai mendalami apa itu tanggung jawab batin. Bagaimana mengendalikan langkah dan bagaimana menata ulang arah hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Jiwa lawamah bukanlah kesedihan yang melemahkan, tetapi kesadaran yang membangkitkan. Inilah tahap ketika seseorang mulai berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa aku melakukan itu? Mengapa aku tidak mengikuti jalan yang benar? Mengapa aku membiarkan diriku tersesat begitu lama?" Dan dari pertanyaan-pertanyaan inilah lahir energi untuk memperbaiki diri. Namun tahap ini juga merupakan masa yang paling melelahkan secara batin. Karena disinilah perang antara nafsu dan kesadaran berlangsung sangat kuat. Seseorang merasa ingin berubah, tetapi masa lalu menariknya kembali. Ia ingin menjadi baik, tetapi kebiasaan buruk masih menggoda. Ia ingin mendekat kepada Allah, tetapi ego masih menuntut pengakuan dan kemuliaan dunia. Inilah masa penuh tarik-menarik batin yang membuat langkah terasa berat. Tetapi justru inilah bukti bahwa jiwa sedang naik level. Jiwa amarah tidak mengenal perang batin, karena ia mengikuti semua dorongan nafsu tanpa perlawanan. Tetapi lawamah adalah pertempuran pertama menuju cahaya. Dan ini adalah tanda bahwa jiwa sedang hidup. Pada fase ini, seseorang juga mulai memahami bahwa takdir tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus bergerak mengikuti getaran jiwanya. Ketika jiwa naik, takdir ikut naik. Ketika jiwa tenang, jalan hidup pun menjadi tenang. Itulah sebabnya para sufi berkata, barang siapa mengenali dirinya, ia akan mengenali Rabbnya. Karena perubahan jiwa memantulkan perubahan takdir. Jiwa lawamah mulai menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kemungkinan untuk mengubah arah hidupnya. Bukan dengan memaksa dunia, tetapi dengan menata jiwa. Jiwa yang kacau mengundang kekacauan. Sedangkan jiwa yang mulai sadar, mengundang keteraturan ilahiyah. Pada tahap ini pula seseorang mulai belajar tentang muhasabah, yaitu mengoreksi diri sebelum tidur, mengingat semua perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan membiarkan penyesalan menjadi bahan bakar untuk perubahan. Penyesalan yang benar tidak melemahkan, tetapi menguatkan. Ia membuat jiwa lebih peka, lebih lembut, lebih mudah menangkap cahaya, dan lebih mudah menangis di hadapan Allah. Air mata pada tahap lawamah bukanlah kelemahan, tetapi tanda bahwa hati mulai hidup kembali setelah sekian lama tertutup oleh debu nafsu. Ketika seseorang mulai merasa semakin sering merenung, semakin sering merasa bersalah ketika salah, semakin sering gelisah ketika menjauh dari Allah, dan semakin sering ingin memperbaiki diri, itu adalah tanda bahwa ia sedang berada pada level lawamah. Pada tahap ini, takdir manusia mulai berubah pelan-pelan. Hubungan membaik,
jalan hidup terasa lebih jelas. Pertolongan Allah datang lebih sering, dan pintu rezeki terbuka sedikit demi sedikit. Semua ini terjadi bukan karena dunia berubah, tetapi karena jiwanya berubah. Namun lawamah juga merupakan tahap yang penuh ujian. Ia naik dan turun, kadang sadar, kadang lalai, kadang kuat, kadang lemah. Tetapi inilah hakikat perjalanan jiwa. Tidak ada perkembangan tanpa kejatuhan, tidak ada cahaya tanpa kegelapan, dan tidak ada kebangkitan tanpa kesadaran akan jatuhnya diri. Maka siapapun yang berada pada tahap ini, jangan merasa putus asa, karena pergolakan inilah tanda bahwa ia sedang dibentuk untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, menuju jiwa yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan ketika seseorang mampu melewati gelombang pertarungan batin ini, ia akan memasuki tahap ketiga yang jauh lebih lembut dan lebih damai. Tahap ketika hati mulai menemukan tempat istirahatnya, yakni jiwa mulhamah. Jiwa yang mulai mendapatkan inspirasi ilahiyah dan arahan batin dari Allah. Jiwa mulhamah adalah tahap ketika manusia mulai merasakan pancaran cahaya halus yang turun ke dalam hatinya. Sebuah cahaya yang tidak datang dari pikiran, tidak datang dari pengalaman dunia, tetapi datang dari sumber yang lebih tinggi, yakni ilham yang Allah lemparkan langsung ke dalam jiwa hamba yang sedang menuju kesadaran. Pada tahap ini, manusia mulai menemukan dirinya bukan sebagai makhluk yang sekadar bereaksi terhadap dunia, melainkan sebagai jiwa yang mulai dipandu oleh bisikan lembut dari alam ruhani. Inilah fase ketika kecenderungan untuk berbuat baik menjadi lebih kuat daripada dorongan untuk berbuat buruk. Meskipun nafsu masih sesekali mencoba mempengaruhi, namun cahaya hati kini mulai mampu mengalahkannya. Jiwa mulhamah adalah tanda bahwa perjalanan spiritual seseorang memasuki wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai bersih dari kegelapan. Pada tahap ini, seseorang mulai memahami bahwa setiap langkahnya memiliki makna tersembunyi. Setiap kejadian membawa pesan, setiap pertemuan memiliki pelajaran, dan setiap musibah mengandung hikmah yang disiapkan khusus untuk perkembangan jiwanya. Ketika cahaya ilham turun, seseorang tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi dengan mata hati. Perbedaan keduanya sangat jauh. Mata melihat bentuk, tetapi hati melihat makna. Pada titik inilah seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian, tetapi seperti skenario yang ditulis khusus untuk membimbingnya menuju kedewasaan ruhani. Pada tahap jiwa mulhamah, hubungan seseorang dengan takdir menjadi sangat unik. Jika di tahap amarah, takdir tampak kacau, dan pada tahap lawamah, takdir tampak seperti sesuatu yang sedang diperbaiki. Maka pada tahap mulhamah, takdir mulai terasa seperti sesuatu yang sedang diatur dari arah yang tidak terlihat. Kejadian yang tampak seperti kebetulan justru mengantar seseorang ke arah yang tepat. Orang yang baru dikenalnya justru membawa perubahan besar. Doa yang sebelumnya terasa berat, kini lebih mudah muncul. Dan hati semakin sering diisi rasa ingin melakukan kebaikan. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa Allah sedang mengarahkan hidupnya secara halus. Jiwa mulhamah juga merupakan tempat di mana inspirasi kebaikan muncul dari berbagai arah. Dari mimpi yang jernih, dari suara hati yang tiba-tiba sangat kuat, dari kejadian yang membuatnya tersentak, atau dari kata-kata seseorang yang terasa seperti pesan khusus yang ditujukan hanya untuknya. Ilham-ilham ini bukan wahyu, tetapi petunjuk lembut yang diberikan kepada jiwa yang sedang berkembang. Pada tahap ini seseorang mulai peka terhadap contoh kebaikan, lebih mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah, lebih sering merasa dekat dengan hal-hal yang suci, dan lebih mudah meninggalkan hal-hal yang merusak jiwanya. Namun jiwa mulhamah juga membawa ujian yang berbeda. Jika lawamah menguji melalui pertarungan batin, maka mulhamah menguji melalui kejernihan dan kepekaan. Pada tahap ini, seseorang sangat mudah merasakan bisikan ilham, tetapi juga sangat mudah tertipu oleh bisikan ego yang halus. Inilah masa ketika seseorang harus belajar membedakan antara dorongan nafsu yang menyamar sebagai kebaikan dan dorongan hati yang datang dari Allah. Karena itulah para sufi mengatakan bahwa tahap ini adalah tahap belajar mendengarkan. Mendengarkan bukan dengan telinga, tetapi dengan kesadaran. Siapa yang mampu membedakan suara hatinya, maka ia telah mengambil langkah besar menuju kedekatan dengan Allah. Pada tahap ini pula seseorang mulai mengenal rasa takut yang baru. Bukan takut kepada makhluk, bukan takut miskin, bukan takut gagal, tetapi takut kehilangan hubungan dengan Allah. Rasa takut seperti ini tidak melemahkan, tetapi menguatkan batin. Ia membuat seseorang lebih menjaga perkataan, lebih mengontrol perilaku, lebih melunakkan hati, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena ia sadar bahwa setiap keputusan
adalah jejak spiritual yang menentukan naik atau turunnya jiwanya. Jiwa mulhamah juga membuat seseorang lebih mencintai kebaikan daripada dunia. Ia tidak lagi tertarik pada pujian, gengsi, atau penilaian orang. Karena hatinya menemukan kebahagiaan dalam kedekatan kepada Allah. Dan ketika hati mulai mendapatkan nikmat ketenangan dari kebaikan, maka dunia tidak lagi mampu menawarkannya sesuatu yang lebih tinggi. Pada tahap inilah seseorang mulai merasakan awal dari kebebasan sejati. Bebas dari ketergantungan pada manusia. Bebas dari ketakutan yang tidak perlu, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ketenangan yang lahir dari ilham jauh lebih kuat daripada kesenangan yang lahir dari dunia. Pada titik ini pula, seseorang mulai menyadari bahwa perubahan takdir bukan lagi sekadar konsep, tetapi kenyataan yang terjadi di depan mata. Kesialan berganti keberuntungan, pintu sempit berubah menjadi jalan lapang, keterlambatan berubah menjadi keberkahan, dan keajaiban-keajaiban kecil menjadi sering terjadi. Semua ini tanda bahwa jiwa sudah mulai selaras dengan kehendak Allah. Jiwa yang selaras dengan cahaya akan dituntun oleh cahaya. Pada tahap mulhamah, seseorang mulai menyadari bahwa semakin tinggi tingkat jiwanya, semakin lembut Allah memperlakukannya. Dan ketika cahaya ilham telah mengakar, ketika hati telah belajar melihat dunia dengan mata ruhani, dan ketika seseorang mulai mencintai kebaikan tanpa paksaan, maka ia pun dipersiapkan untuk memasuki tahap di mana jiwa mulai merasakan kedamaian yang stabil, yakni tahap jiwa mutmainah. Jiwa yang tenang, yang damai, dan yang mulai pulang kepada Allah dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Jiwa mutmainah adalah tahap ketika hati manusia pertama kali merasakan ketenangan sejati. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tidak bergantung pada harta, tidak bergantung pada pujian atau kedudukan, dan tidak bergantung pada siapapun selain Allah. Pada tahap ini, gelombang batin yang dahulu bergemuruh, kini perlahan mereda. Seperti ombak yang surut setelah ribuan tahun menghantam karang. Inilah fase di mana seseorang tidak lagi dipenuhi perang batin berkepanjangan seperti di tahap lawamah, dan tidak lagi kebingungan membedakan bisikan hati seperti di tahap mulhamah. Jiwa kini memasuki wilayah kedamaian yang stabil, di mana hati menjadi tempat Allah menurunkan ketentramannya, dan pikiran menjadi lebih jernih, lebih lembut, dan lebih siap untuk menerima cahaya petunjuk. Jiwa mutmainah adalah jiwa yang disapa oleh firman Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan rida dan diridhoi. Ayat ini bukan sekadar tulisan, tetapi kondisi batin. Seseorang yang berada pada tahap ini mulai merasakan bahwa setiap kejadian, bahkan yang pahit sekalipun, menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh hati tanpa penolakan. Karena jiwanya telah yakin bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidupnya yang Allah salah dalam menulisnya. Di tahap sebelumnya, seseorang sering mempertanyakan takdir. Tetapi pada tahap ini, ia mulai mencintai takdir yang Allah tetapkan. Ia mulai melihat bahwa semua perjalanan panjang, luka, kegagalan, dan kesedihan sebenarnya adalah sekolah rohani yang mendewasakannya, hingga ia mencapai ketenangan seperti ini. Ketika seseorang memasuki tingkat mutmainah, tanda-tandanya menjadi sangat jelas. Hatinya mudah tenang dalam ibadah, pikirannya tidak terburu-buru, lisannya lebih lembut, dan tindakannya lebih bijak. Ia mulai merasa damai meskipun berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, karena hatinya sudah tidak lagi bergantung pada dunia. Dunia tidak mampu mengacaukan hatinya. Inilah tanda jiwa yang telah melampaui pengaruh materi. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang hanya dapat diraih ketika seseorang menemukan tempat pulangnya di dalam hatinya sendiri. Pada tahap ini, hubungan seseorang dengan Allah menjadi lebih mendalam. Bukan lagi sekadar hubungan ritual, bukan sekadar hafalan, bukan sekadar aturan, tetapi hubungan cinta yang tumbuh dari kesadaran. Ibadah bukan lagi beban, tetapi nafas. Zikir bukan lagi kewajiban, tetapi kebutuhan. Doa bukan lagi keluhan, tetapi percakapan. Dan sujud bukan lagi gerakan, tetapi tempat pulang. Jiwa mutmainah menemukan kedekatan kepada Allah dalam setiap hembusan napas. Dan siapapun yang mencapai tahap ini akan merasakan bahwa Allah selalu dekat, selalu mengawasi, selalu menyertai, dan selalu menjaga. Jiwa mutmainah juga mempengaruhi takdir seseorang secara besar-besaran. Jika tahap amarah menghasilkan takdir yang kacau, lawamah menghasilkan takdir yang sedang diperbaiki, mulhamah menghasilkan takdir yang dipandu ilham, maka mutmainah menghasilkan takdir yang selaras dengan ketentuan terbaik dari Allah. Pada tahap ini, rezeki datang dengan cara yang lembut, masalah datang tetapi membawa solusi. Ujian datang, tetapi membawa ketabahan, dan kehidupan
berjalan dengan ritme yang penuh kedamaian. Segala sesuatu terasa lebih ringan, lebih mudah, lebih tertib, karena jiwa telah berada pada gelombang energi yang stabil. Para ulama tasawuf mengatakan bahwa jiwa mutmainnah memancarkan ketenangan yang mempengaruhi realitas hidupnya, sehingga dunia luar mengikuti kedamaian yang berasal dari dalam. Pada tahap ini, seseorang juga menjadi lebih menerima diri. Ia tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena ia sadar bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan masing-masing. Ia tidak lagi cemburu pada keberhasilan orang lain, karena ia tahu bahwa apapun yang Allah berikan kepadanya sudah cukup. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia yakin bahwa tidak ada apapun yang hilang dari seseorang, kecuali diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ia tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada dunia, karena ia memahami bahwa kehendak Allah adalah jalan terbaik bagi jiwanya. Pada tahap ini pula muncul sifat rida yang hakiki. Rida bukan berarti pasrah buta, tetapi pasrah cerdas. Pasrah yang tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan jiwa. Rida membuat seseorang kuat dalam ujian, sabar dalam kesulitan, lembut dalam menghadapi manusia, dan teguh dalam menghadapi kehidupan. Rida adalah mahkota jiwa yang tenang. Siapapun yang memiliki rida, hatinya tidak akan pernah kekurangan cahaya. Namun meskipun tahap ini penuh kedamaian, perjalanan tidak berhenti sampai di sini. Jiwa mutmainnah hanyalah gerbang menuju dua tingkat yang jauh lebih tinggi. Tingkatan di mana jiwa tidak hanya tenang, tetapi juga suci, dekat, dan menyatu secara total dengan kehendak Allah. Setelah seseorang menguasai ketenangan batin, Allah akan mengangkatnya menuju tahap jiwa radiyah, yaitu jiwa yang bukan hanya rida kepada Allah, tetapi juga diridhoi olehnya. Tahap berikutnya adalah perjalanan menuju makom para kekasih Allah. Dan semakin tinggi tingkatan jiwa, semakin dalam pula hubungan seseorang dengan takdir, dengan alam ruh, dan dengan cahaya ilahi. Jiwa radiyah adalah tahap ketika seseorang tidak hanya tenang, tetapi juga sepenuhnya rida terhadap segala ketentuan Allah, baik yang tampak indah maupun yang tampak menyakitkan di mata manusia. Pada tahap mutmainnah, seseorang telah merasakan kedamaian, tetapi pada tingkat radiyah, kedamaian itu berubah menjadi penerimaan yang dalam. Penerimaan yang tidak lagi sekadar ikhlas, tetapi cinta terhadap takdir. Inilah tahap ketika jiwa tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang harus dilawan, tetapi sebagai sekolah ilahi yang dirancang khusus oleh Allah untuk mengangkat derajatnya. Pada tahap ini, seseorang berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, aku menerima apapun yang Engkau tetapkan, karena aku tahu Engkau lebih mengetahui apa yang terbaik bagi jiwaku." Jiwa radiyah adalah jiwa yang telah matang, jiwa yang telah melalui badai, luka, kegagalan, ujian, dan kesedihan, namun keluar dari semuanya dengan hati yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih bercahaya. Pada titik ini seseorang tidak lagi bertanya, mengapa terhadap takdir? Karena ia telah melihat sendiri bahwa setiap kejadian yang dulu ia benci, ternyata membawa kebaikan yang besar dalam perjalanan batinnya. Ia telah melewati masa-masa diberi sesuatu yang ia sukai dan diambil sesuatu yang ia cintai, tetapi setelah semuanya terjadi, ia sadar bahwa Allah tidak pernah salah dalam memilih. Maka jiwa radiyah adalah jiwa yang berkata, "Aku ridho, ya Rob," bukan dengan paksaan, tetapi dengan keyakinan mendalam yang lahir dari penglihatan batin. Pada tingkat ini, hubungan seseorang dengan Allah menjadi lebih intim. Ia mulai merasakan bahwa apapun yang menimpa dirinya adalah cara Allah berbicara kepada hatinya. Setiap kesulitan adalah surat cinta, setiap ujian adalah sapaan lembut, dan setiap kehilangan adalah panggilan agar ia kembali mendekat kepada Sang Pemilik semua. Pada tahap ini seseorang tidak hanya mengenal Allah sebagai Tuhan, tetapi sebagai kekasih, sebagai penjaga, sebagai pemilik jiwa yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Jiwa radiyah melihat dunia bukan lagi dengan mata kepahitan, tetapi dengan mata hikmah. Inilah mata hati yang benar-benar terbuka. Jiwa pada tahap ini juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Energinya tenang, tetapi dalam, lembut, tetapi kuat, diam, tetapi mempengaruhi. Orang-orang di sekitarnya merasa nyaman tanpa sebab, merasa tenang hanya dengan kehadirannya. Karena jiwa radiyah memancarkan cahaya keterimaan yang menular. Para sufi mengatakan bahwa jiwa yang rida memancarkan ketenangan, yang membuat dunia ikut tenang. Inilah rahasia mengapa para wali Allah, kehadirannya membawa kedamaian dan keberkahan, karena jiwanya telah mencapai tahap radiyah. Pada fase ini seseorang tidak lagi mencari-cari kebaikan dunia, atau berlindung dari keburukan dunia. Karena ia yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pengaturan yang sempurna.
Ketika rezeki melimpah, ia tersenyum. Ketika rezeki sempit, ia tetap tersenyum. Ketika dipuji, ia tidak sombong. Ketika dihina, ia tidak marah. Ketika kehilangan, ia tidak putus asa. Ketika mendapatkan sesuatu, ia tidak lupa diri. Jiwa Radiyah adalah jiwa yang selalu berada dalam keseimbangan. Karena ia telah menyerahkan seluruh urusan hidupnya kepada Allah tanpa syarat. Pada tahap ini pula, seseorang mulai merasakan bahwa doa-doanya semakin cepat dikabulkan. Bukan karena ia meminta dengan suara yang keras, tetapi karena hatinya selaras dengan kehendak Allah. Ketika jiwa rela, doa menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih diterima. Ketika jiwa tidak lagi menolak takdir, maka pintu rezeki terbuka lebih lapang. Ketika jiwa tidak lagi mengeluh, maka dunia mulai tunduk pada keheningan batin. Inilah rahasia mengapa jiwa yang rida hidupnya terasa penuh keberkahan. Namun tingkat Radiyah bukanlah titik akhir. Masih ada tahap yang lebih tinggi, tahap ketika Allah bukan hanya memberikan ketenangan, bukan hanya memberikan penerimaan, tetapi memberikan kedudukan istimewa sebagai kekasihnya. Tahap itu adalah tahap jiwa Mardiyah. Jiwa yang tidak hanya rida pada Allah, tetapi juga diridhoi olehnya secara penuh. Jiwa Mardiyah adalah tingkat kedekatan yang tidak banyak hamba mampu mencapainya. Karena hanya mereka yang benar-benar menyerahkan seluruh jiwa, raga, cinta dan takdirnya kepada Allah yang dapat diangkat ke makom ini. Inilah makom para kekasih Allah, para wali, para arif billah yang hatinya telah dibersihkan dari dunia dan dipenuhi oleh cahaya ilahi. Setelah jiwa mencapai ridho, maka pintu menuju kedudukan ini terbuka perlahan dan Allah sendiri yang menuntun seorang hamba untuk memasuki makom mulia tersebut. Tahap ini adalah puncak perjalanan panjang. Jiwa perjalanan yang dimulai dari kegelapan nafsu amarah, melewati pergolakan lawamah, kecemerlangan mulhamah, ketenangan mutmainnah, hingga penerimaan radiyah. Dan kini, pada tingkat tertinggi, seseorang memasuki dua makom agung yang menjadi mercusuar para kekasih Allah. Jiwa Mardiyah dan jiwa Kamaliyah. Dua tingkatan ini bukan lagi sekadar tahap spiritual, tetapi puncak kedewasaan ruhani, puncak penyerahan total, dan puncak kedekatan sejati kepada Allah yang hanya dicapai oleh jiwa-jiwa pilihan. Pertama, jiwa Marde, Aha, jiwa yang diridhoi oleh Allah. Jika pada tahap Radiyah seseorang ridho kepada Allah, maka pada tahap Mardiyah, Allah ridho kepada hambanya. Ini adalah kehormatan terbesar yang bisa diterima oleh jiwa manusia. Ridha Allah bukan sekadar balasan, tetapi pengakuan ilahi bahwa hamba tersebut telah mencapai kemurnian hati yang layak untuk dijaga, dituntun, dan dipeluk oleh rahmatnya. Pada tahap ini, jiwa bukan hanya menerima takdir, tetapi hidup dalam takdir yang membawa keberkahan. Setiap langkahnya terasa ringan, setiap keputusan terasa tepat, setiap masalah membawa hikmah, dan setiap cobaan terasa manis. Jiwa Mardiyah tidak lagi merasa berat terhadap dunia, sebab dunia telah tunduk kepada ketenangan batinnya. Para sufi berkata, jika Allah ridho kepada seseorang, maka langit dan bumi dipermudah baginya. Jiwa Mardiyah adalah jiwa yang telah melewati segala bentuk ujian batin, sehingga tidak ada lagi kebusukan dalam hatinya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada bangga, tidak ada dendam, tidak ada tamak, dan tidak ada ketakutan selain Allah. Hati menjadi bening seperti kaca, tempat cahaya Allah memantul tanpa penghalang. Sujudnya tidak lagi permohonan, tetapi perjumpaan. Pada tahap ini pula, seseorang mulai merasakan tanda-tanda yang halus namun kuat. Doa yang langsung menemukan jalannya. Hati yang selalu memberi arahan yang benar. Firasat yang tajam dan bersih dari hawa nafsu. Kemudahan dalam segala urusan. Hadirnya pertolongan Allah sebelum ia sempat meminta. Serta pancaran wibawa dan ketenangan yang membuat orang lain merasa damai di dekatnya. Jiwa Mardiyah adalah jiwa yang telah dimasuki cahaya ilahi. Ia tidak sempurna, tetapi disempurnakan. Ia tidak suci pada awalnya, tetapi disucikan. Ia bukan tanpa dosa, tetapi telah dibersihkan oleh kesabaran dan penyerahan. Dan ketika jiwa telah mencapai ridha Allah, ia pun didorong naik menuju tahapan terakhir puncak perjalanan ruhani yang sangat jarang didaki oleh hamba-hamba khusus. Kedua, jiwa Kamaliyah, kemanusiaan sejati, ketuhanan dalam cahaya. Puncak kedekatan jiwa Kamaliyah adalah puncak kesempurnaan batin. Tingkat di mana seseorang tidak hanya diridhoi Allah, tetapi menjadi cermin bagi sifat-sifatnya di dunia. Para ulama menyebutnya sebagai makom para arif billah yang mengenal Allah, bukan melalui buku,
atau kata-kata, tetapi melalui penyaksian batin yang hakiki. Ini bukan penyatuan fisik, tetapi penyelarasan total antara kehendak hamba dengan kehendak Allah. Pada tingkat ini seseorang tidak lagi bergerak karena ego, bukan karena kepentingan diri, bukan karena pencarian dunia, bahkan bukan karena menginginkan surga. Ia beramal hanya karena Allah, mencintai hanya karena Allah, dan hidup hanya untuk Allah. Keinginannya hilang, diganti oleh kehendak ilahi. Itulah sebabnya para wali sering mengatakan, hamba telah hilang. Yang ada hanya Allah. Maksudnya, bukan lenyap secara wujud, tetapi ego telah mati, sehingga yang tersisa hanya cahaya pengabdian total. Di tahap ini, jiwa tidak lagi mencari ketenangan, karena ketenangan telah menjadi dirinya. Ia tidak lagi mencari hidayah, karena hidayah telah menyala dalam jiwanya. Ia tidak lagi meminta petunjuk, karena hatinya telah disetel oleh Allah. Langkahnya menjadi langkah yang diberkahi. Tutur katanya menjadi nasihat bagi yang mendengar. Senyumnya menjadi obat, dan diamnya menjadi zikir. Jiwa kamaliyah adalah puncak perjalanan manusia. Akalnya jernih, tetapi tunduk pada cahaya hati. Hatinya lembut, tetapi kokoh seperti gunung. Jiwanya rendah hati, tetapi derajatnya tinggi. Tubuhnya di dunia, tetapi ruhnya dekat dengan Allah. Pada tahap ini seseorang tidak lagi bergantung pada dunia, tidak lagi dikendalikan oleh waktu, dan tidak lagi takut terhadap masa depan, karena ia selalu berada dalam rasa hadir bersama Allah. Ia melihat tangan Allah dalam setiap kejadian, merasakan rahmat Allah dalam setiap nafas, dan menyaksikan cinta Allah dalam setiap detik perjalanan hidupnya. Para ulama mengatakan bahwa pada tingkat ini, seseorang menjadi khalifah, batin pemimpin yang tidak memerintah dengan kekuasaan, tetapi dengan cahaya. Ia menjadi rahmat bagi lingkungan di sekitarnya. Kedatangannya mendamaikan, kepergiannya dirindukan, dan doanya menjadi penguat bagi yang lemah. Jiwa kamaliyah adalah puncak, akhir, tujuan, dan rumah sebenarnya bagi seluruh perjalanan tasawuf. Dari sini perjalanan tidak selesai, tetapi memasuki alam kesadaran yang bahkan kata-kata tidak sanggup menjelaskannya. Inilah tingkat di mana hamparan takdir terbuka, tetapi hamba tetap tunduk dalam rendah hati. Tingkat di mana jiwa mengenal Allah, tetapi tetap menjaga adab dalam kehambaan. Tingkat di mana manusia paling dekat dengan Tuhan, tanpa keluar dari batas sebagai seorang hamba. Perjalanan 7 tingkatan jiwa bukanlah sekadar teori mistik, tetapi cermin perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal. Setiap orang memulainya dari kegelapan, tetapi setiap orang diberi kesempatan untuk naik menuju cahaya. Takdir bukan sesuatu yang membelenggu, melainkan sesuatu yang bergerak mengikuti tingkat kejernihan jiwamu. Jika jiwamu rendah, takdirmu berat. Jika jiwamu naik, takdirmu berubah. Jika jiwamu tenang, hidupmu damai. Jika jiwamu ridho, dunia pun ikut rida kepadamu. Dan jika jiwamu mencapai kedekatan dengan Allah, maka takdirmu akan dipimpin oleh cahayanya. Inilah rahasia besar tasawuf. Takdirmu bukan ditentukan oleh dunia, tetapi oleh kedalaman jiwamu. Semakin dekat jiwamu kepada Allah, semakin indah Allah menuliskan kisah hidupmu.